Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Robani di pembelajaran Cisco CCNA. Di sini saya akan lanjut ke modul kelima, yaitu tentang pilan dan trunking. Jadi di sini saya akan mempraktikkan dan menjelaskan apa itu pilan dan trunking. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke komputer dan praktek. Oke, let's go. Oke, saya akan terapkan di contoh gambar ini ya. Saya terangkan dulu, oke. Jadi pilan itu kepanjangan dari Virtual Local Area Network. Di sini saya ada 4 komputer ya, tuh 4 komputer yang akan kita pisahkan broadcast domainnya. Nah, jadi ini semua komputer ini akan terhubung ke satu switch, tapi kita akan bagi 2 broadcast domainnya. Jadi misalkan ada PC yang contohnya ini aja yang atas ya, pilan 10, yang bawah pilan 20. Nah, kita akan bagi 2 menjadi kayak di atas. Jadi misalkan pilan 1 ke pilan 2 bisa terhubung, tapi pilan 1 ke pilan yang 20 gak akan terhubung, soalnya beda broadcast domain. Oke, saya akan kasih contoh di virtual ya. Ini saya sudah ada topologi ya, yang atas tuh pilan 10, bawah pilan 20. Saya sudah kasih IP ya, 192.168.10.1. Nah, yang atas itu kita kasih nama aja pilan 10. Nah, yang bawah kita kasih aja pilan 20. Cara konfigurasinya, kita masuk ke switch, klik 2 kali ya di switchnya. Nah, kita enter. Nah, sudah masuk di mode konfigurasi, kita ketik aja pilan 10. Terus kita kasih nama, yaitu name lab 1 aja ya, kita kasih nama lab 1. Terus kita exit, kita buat pilan 20, terus name, terus kita ketikkan lab 2, kita exit. Kita interface atau int fa 0/1 ya. Terus kita switch port mode akses. Terus kita switch port akses pilan. Kita pilan 10 ya. Nah, sudah terkonfigurasi, terus kita exit lagi. Jadi sudah terhubung ke pilan 10. Terus kita masukkan lagi, bukan pilan 20 cok. Nah, interface fa 0. Nah, yang ini nih, yang 0/2. Enter. Terus kita switch port mode akses. Kita switch port akses pilan 10. Ini masih di pilan 10 ya teman-teman. Kita exit. Terus kita masuk ke pilan 20 yang bawah. Kita ketik aja interface aja ya, kayak tadi. Interface fa. Kita pakai shortcut aja ya, pakai ring biar cepet. Ring fa 0/3 strip 4. Nah, sudah terhubung ke 2 port. Terus kita lanjut switch port mode akses. Lanjut switch port akses pilan 20. Jadi sudah terhubung ke seluruh port yang ada di switch. Kita coba show pilan brief, kita cek ya. Kita cek apa yang terhubung. Nah,
kita perbesar dulu ya. Tuh, lab 1 pilan 10. Nah, ada 2 port ya. 1 sama port 2. Nah, yang pilan 20 ada 2 juga, port 3 sama port 4. Jadi sudah terhubung ke semua port di switch yang tadi dikonfigurasi oleh saya. Terus kita lanjut lagi buat ke ruangan baru ya, bikin ruangan baru ya nanti. Jadi kita bikin 2 ruangan, jadi gak cuman 1 ruangan. Oke teman-teman, kita coba kasih IP dulu ya. Lupa belum dikasih IP. Jadi kita kasih IP address dulu ya, biar bisa ngirim pesan. Nah, kita masukkan 192.168.10.1. Nah, yang sebelahnya titik 2. Jadi 192.168.10.2. Nah, yang bawah itu baru beda. Yang bawah itu 192.168.20.1. Nah, tadi aja sih sama aja, cuma beda di barisan ketiganya doang, 20. Kita coba kirim pesannya, apakah sukses? Kayak sukses ya teman-teman, tapi kita gak bisa kirim si komputer atas ke komputer bawah, soalnya beda pilan walaupun satu switch. Oke teman-teman, kita lanjut ke ruangan yang kedua, yaitu caranya sama kayak tadi. Nah, kita ke mode enable, terus masuk ke mode config terminal, terus kayak tadi lagi ya, pilan 10 kita kasih nama name lab 1 lab 1. Nah, kita exit, kita kasih nama lagi yaitu pilan 20. Terus kita kasih nama lab 2. Kita exit, terus ke interface kita lihat dulu ya portnya, port berapa. Kita lihat dulu, 3 sama 4. Jadi kita FA kan si komputer yang atas. Kita lihat dulu ya, takut salah. Lihat lagi. Oke. Kita pakai ring FA03 strip 2. 1 strip 2. Terus switchport mode akses, switchport akses pilan 10. Oke, kita exit, terus lanjut ke interface pilan yang 20. Kita interface lagi FA pakai ring FA 0/3 strip 4. Switchport mode akses, switchport akses pilan 20. Nah, sudah terhubung ya, sudah terkonfigurasi. Terus kita kasih IP address 192.168.10.1. Nah, kan nggak bisa, kita gunakan yang titik 3 di 192.168.10.3. Terus lanjut ke
komputer satunya lagi 10.4, bawahnya 255 ya, biasa itu bawaan dari si IP addressnya karena kita pakai kelas C. Nah ini 20.3 ya, sama yang ini juga 20.4. Nah udah terhubung, kita trunking si switchnya, ketikkan interface FA05, enter, switch port, mode terang. Oke, sudah termode terang ya. Terus kita pindah ke ke switch yang sebelahnya, yang ruangan 2. Nah, kita exit, interface FA 0/5. Terus kita mode terang lagi ya, switch port mode terang. Ya, sudah terhubung ya. Jadi kita mode terang itu, jadi kita akan bisa mengirim si pesan dari komputer ruangan 1 ke komputer ruangan 2. Nah, expo ya. Ini yang masih komputer satu ruangan ya. Kita coba beda ruangan. Apakah bisa ke ruangan sebelah? Kita klik. Nah, bisa kan? Karena kita sudah di mode terang, jadi bisa mengirim pesan. Oke teman-teman, kita lanjut, akan tes ping ya. Coba kirim pesan komputer yang beda pilan ya. Kita coba. Nah, nggak bisa ya. Jadi bisanya ke satu pilan ya, misalkan pilan 10 ke pilan 10 juga. Nah, di sini saya akan konfigurasi yaitu MLS atau multi-layer switch. Nah, ini adalah multi-layer switch, ini adalah switch biasa. Jadi beda ya, switch biasa sama multi-layer switch. Dan cara konfigurasinya juga beda ya. Kita hubungkan oleh kabel auto. Nah, kita konfigurasi dulu di switch ya. Kalau di switch itu kayak biasa, masuk ke mode konfigurasi, terus kita ketikkan interface FA06. Kita langsung aja switch mode terang aja weh. Bisa kalau di switch biasa. Kalau di multi layer switch nggak bisa. Kita coba ya. Jadi gini ya, kita akan terangkan dulu sebentar ya. Kita cari dulu notepad biar bisa menjelaskan ya. Notepad, oh kagak ada notepad. Kita close aja ya. Kagak ada notepad. Kita manual aja ya. Oke. Nah, kita ada teks dokumen. Oke. Ada yang dinamakan terang. Terang itu bisa terbagi menjadi dua. Yaitu ada ISL yang bawaan dari si Cisco-nya sendiri. Ya, yang bawaan dari si Cisco-nya sendiri. Oke. Yang kedua itu ada seperti angka lah, 802.1Q. Itu 1Q itu bisa diatur oleh kita.
bisa diatur oleh kita. Si 802.1Q itu kita bisa atur sendiri. Kalau LS itu bawaan dari si Cisco nya sendiri. Oke, kita akan coba konfigurasi si MLS nya. Cara mode terangnya itu gini. Kalau MLS ya, kita yes. Salah klik yes, bukan yes, harusnya no. Ntar kita coba gimana ya cara kembalikan. Kita close, masuk lagi coba. Aduh, kayaknya salah ngeklik ya guys, harusnya bukan yes, harusnya no ya. Nah, kita hapus aja ya, kita ngulang lagi. Oke. Sekalian kita mengulang lagi cara mode terangkan si switch pakai kabel auto. Nah, jadi gini, kalau si switch biasa tuh kita langsung interface aja bisa. Enter dulu. Nah, langsung interface aja bisa. Interface di mode config ya, interface FA 06. Nah, langsung switch port mode terang juga langsung bisa kalau di si biasa ya. Beda lagi kalau di si multi layer switch. Kita klik 2 kali, terus seperti biasa masuk ke mode enable, ke config terminal, terus masukkan yaitu INT interface switch port mode terang. Nah, nggak bisa kan? Oh, nggak bisa. Encryption auto, jadi nggak bisa ya. Jadi caranya itu gini. Cara pertamanya untuk terang si multi layer switch, kita switch port terang encapsulation .1Q. Nah, sudah ke mode terang. Kita coba switch port mode terang. Nah, sekarang bisa ke mode terang si MLS nya. Nah, jadi kalau pakai MLS tuh kita gak asal mode terang, karena cara menterang si MLS tuh beda sama si switch. Oke teman-teman, kita lanjut dulu ke materi tentang DTP. Oke, DTP ini terbagi menjadi dua. Kita hapus dulu. Terbagi menjadi dua, itu ada akses, ada terang. Akses ini adalah bawaan dari end device. Oke, end device seperti bawaan dari komputernya ya, end device. Nah, end device. Terus si terang ini adalah bawaan dari switch. Switch. Oke, bawaan dari switch. Kita terangkan, jadi terbagi menjadi dua, yaitu terbagi menjadi beberapa mode. Itu ada mode dynamic auto. Dynamic auto ketemu dynamic auto akan menjadi akses. Terus misalkan dynamic auto ketemu dynamic desirable akan menjadi mode terang. Nah, teman-teman, di sini saya akan kasih contoh ya. Misalkan ada komputer ada switch 1, ada switch 2. Nah, switch 1 itu modenya adalah mode terang. Switch 2 modenya adalah mode dynamic desirable, dan akan menjadi hasil yaitu mode terang. Oke, kita akan lanjut ke komputer gimana caranya. Oke teman-teman, kita lanjut praktek di komputer. Oke, kita pasang dulu switchnya di sebelah sini aja ya, di depan deket multi layer switch. Kita sambungkan dulu ya pakai kabel auto. Oke, sudah terhubung. Di sini kita konfigurasi ya.
Nah, itu dengan gimana caranya mendapatkan dynamic auto dan dynamic disable. Kita masuk ke mode config terminal, kita terus masukkan itu jangan di config terminal ya, kita coba show interface FA, lihat tuh ya 0/1 switch port. Nah, terlihat kan masih dynamic auto si itunya ya, yang saya tandain masih dynamic auto, modenya yang bawah masih dinamik, masih static access. Gimana cara merubahnya? Cara merubah si dynamic auto dan static access, kita akan rubah menjadi mode terang. Kita lihat dulu switch sebelah, kita cek lagi and terus kita show interface FA 01. Salah guys, sorry 01 switch port mode access. Oke, tuh ya, masih dynamic auto. Si administratifnya masih dynamic auto dan si ininya juga masih mode static access. Kita rubah dengan cara yaitu config terminal, enter switch port. Bisa ya? Bentar, ada yang salah kayaknya. Interface FA 0/1 switch port mode dynamic disable. Coba enter ya. Udah ke mode dynamic disable. Kita coba cek dengan cara kita masuk dulu ke mode show. Nggak bisa ya, show int. Bentar teman-teman, saya lupa ya, bentar ya, ingat lagi. FA 01 switch port, salah, kita exit dulu kah, coba di exit dulu. Oh iya ya, salah. So interface FA 01 switch port. Nah, si administratif sudah terubah menjadi mode dynamic disable dan menjadi terang si operasional. Nah, jadi mode terang. Karena dynamic disable ketemu dynamic auto akan menjadi mode terang. Oke. Mode terang dan mode dynamic disable. Kita coba di switch sebelahnya. Kalau switchnya sebelahnya kita ganti, apakah akan terubah lagi? Nah, terubah ya. Kita cek. Itu dengan cara kayak tadi ya. Saya ada yang lupa nih kayaknya. Config terminal dulu, coba. Terminal kita udah di mode config terminal. Kita masukkan lagi interface FA. Salah. Bentar, teman-teman, saya lupa ya, saya ingat dulu. Kita coba
nggak bisa saw ya. Config terminal tadi bisa sauran, kenapa nggak bisa sauran? Nggak bisa sauran teman-teman. Apakah ada kesalahan dari saya ini? Coba kita interface FA dulu ya. 0/1 switchport. Nggak bisa switchport juga coy. Ada yang salah kah? Kita reset dulu. Coba SH nggak bisa interface juga guys. Kayaknya ada trouble, kalau nggak dari cara saya ada yang salah. Pasti dynamic auto ya ininya. Ini juga masih akses static akses. Ini videonya nggak blur ya. Kita coba masukkan lagi ya teman-teman. Config terminal, interface FA 0/1 switchport mode terang. Nah, kalau kita mode terang akan otomatis si desirable terganti mode menjadi terang dua-duanya. Kita coba cek ya. Ada kesalahan ya teman-teman, mohon dimaafkan. Ada kesalahan dari konfigurasi saya tadi. Interface FA1 switchport. Nah, tergantikan menjadi. Oke teman-teman, kita lanjut ke native VLAN. Native VLAN itu adalah apa yang si switch kirim yang akan diberi tanda yaitu .1Q. Kita cek dulu cara ceknya, yaitu masuk ke enable, show interface terang. Nah, terlihat ya, nanti pilihannya masih satu ya, statusnya masih trunking. Jadi ini pilihannya masih satu. Kita akan rubah menjadi native VLAN 10 ya. Kelihatannya si port FA05 nya itu mode terang dan native VLAN-nya yaitu 1. Terus di sini kita ini dulu ya, config terminal. Kita rubah dulu si native VLAN-nya dengan cara interface FA05. Terus di sini kita switch port terang native VLAN 10. Native VLAN. Oh, salah guys, ke enter. Kita ulang lagi. Interface terang ya, masih satu ya. Jadi ada kesalahan ya guys pas itunya. Jadi kita akan rubah kayak tadi, masuk ke mode itu ya, config terminal.
terminal. Sudah dikonfig terminal, kita yang tadi lagi kita tambahkan natif VLAN natif 10. Enter. Ada yang tipe guys. Kalau konfigurasi itu jangan sampai ada yang tipe ya teman-teman. Hanya kalau tipe kita akan gagal. Nah, sudah terganti menjadi natif VLAN 10. Kita coba cek. Nah, sudah terganti ya jadi natif VLAN 10. Oke teman-teman, terima kasih.